Boleh saya bertanya Bu, apakah sekarang objek-objek wisata di Kabupaten Mojokerto sudah dibuka dan bebas Bu? Sampun dibuka Pak, tetapi dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Surya ke-32. Saya Mica Yusuf yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network dan juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya, Bapak Feby Mahendra Putra. Selamat sore Pak Feby. Selamat sore Mbak Mica Yusuf. Salam sehat. Salam sehat. Dan tetap semangat. Dan tetap semangat. Kita sapa Ibu Ikvina Fahmawati, Dokter Bupati Mojokerto. Selamat sore Bu. Sugeng sonten Pak Feby. Terima kasih banyak telah hadir. Ibu, luar biasa Kabupaten Mojokerto mendapatkan 2 peringkat ini. Dan tentu Ibu bisa cerita apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama dengan unsur Forkominda Kabupaten Mojokerto untuk tetap menjaga supaya Mojokerto tetap dalam situasi kondusif. Jadi tidak akan ada lagi gelombang ketiga, gelombang keempat, atau bahkan variasi baru. Monggo Bu. Ya, teman-teman, Pak Feby, saya mohon izin untuk menyapa para senior, Pak Sesmenko Perekonomian, Pak Susi, matur nuwun Pak. Menerima saya sebagai juniornya, mohon petunjuk dan arahan. Juga Pak Agus Sulpapto, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, dan Pak Anwar Sanusi, Sekjen Kemenaker, juga rekan-rekan saya, teman seperjuangan senior, Gusipul, Wali Kota Pasuruan, dan juga Pak Bupati Pamekasan, Pak Badut Tamam. Alhamdulillah, matur nuwun. Jadi terkait dengan bagaimana kita mengupayakan supaya kondisi penularan COVID-19 ini bisa kita kendalikan, dan kita semuanya tentunya berharap tidak akan terjadi gelombang ketiga yang sebetulnya kalau kita ini melihat kondisi di lapangan sebetulnya was-was juga karena masyarakat sudah kelihatan begitu ingin kembali hidup seperti sebelum ada COVID-19. Sehingga kalau kita lihat ketika kami kemarin masuk dari PPKM level 3 ke level 2, ini antusias masyarakat luar biasa. Bahkan ketika kami masih PPKM level 3, itu sudah banyak yang bertanya-tanya kapan wisatanya dibuka, seperti itu. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian kita semuanya, bagaimana kita bisa mengantisipasi terjadinya peningkatan penularan. Di antaranya adalah yang bisa kita pegang saat ini dan dilaksanakan dengan tingkat koordinasi yang bagus dengan 3 pilar adalah pelaksanaan 3T, terutama terkait dengan tracing-nya. Jadi tracing ini adalah upaya kita untuk bisa secara cepat segera untuk menemukan siapa saja yang positif dan kemudian akan bisa segera kita lakukan isolasi, sehingga kecepatan waktu kita menemukan itu nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana yang positif ini tadi bisa kita isolir dan tidak menularkan kepada yang lain. Nah, jadi memang tracing ini betul-betul kita perhatikan. Jadi kita evaluasi bersama. Jadi kami itu di Kabupaten Mojokerto punya 27 puskesmas. Dan kami punya 3 asisten. 3 asisten ini kita berikan tanggung jawab untuk memonitor terus kinerja teman-teman yang di puskesmas ini. Masing-masing asisten dapat 9 puskesmas. Jadi begitu kita mendapatkan data, ini seperti yang kita lakukan pada saat kemarin terjadi lonjakan, sebelum lonjakan kita sudah melakukannya, jadi kita antisipasi siapapun yang positif, jadi sebelum masuk ke data all record, itu hasil-hasil dari laboratorium kami yang positif ini segera kemudian di-share di tim surveillance untuk segera dilakukan tracing. Data saya menunggu ditayangkan atau dimasukkan ke dalam NAR. Jadi semuanya begitu hasil laboratorium keluar positif langsung share, surveillance langsung turun untuk melakukan
tracing. Dan kemudian sekaligus tracing testing, begitu kemudian positif, kita harus lakukan isolasi. Jadi sebelum Inmendagri ini memberikan kewajiban kepada kita untuk melakukan tracing minimal 15, Kabupaten Mojokerto sudah mengupayakan tracing ini minimal 20. Nah, dengan cara itulah intinya kita ini akan segera menemukan orang-orang yang positif, terutama yang OTG ini yang bahaya. Karena yang OTG ini dia sendiri saja tidak sadar kalau ternyata dia itu positif. Sehingga kemudian ketika ditemukan segera diisolasi sehingga dia tidak menularkan kepada yang lain. Bahayanya ketika dia menularkan kepada orang-orang dengan komorbid atau lansia yang kemudian bisa menimbulkan gejala dan perjalanan penyakitnya bisa memburuk. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Feby. Oke, kebetulan Kabupaten Mojokerto ini wilayahnya meliputi beberapa kawasan lokasi wisata yang sangat terkenal di Jawa Timur. Boleh saya bertanya Bu, apakah sekarang objek-objek wisata di Kabupaten Mojokerto sudah dibuka dan bebas Bu? Sampun dibuka Pak, tetapi dengan pembatasan kita tetap berpedoman pada Inmendagri 57. Ya. Jadi begitu kita dimasukkan ke PPKM level 2, dalam klausul salah satu di Mendagri tersebut dinyatakan bahwa semua jalan menuju dan dari tempat wisata itu diberlakukan ganjil genap. Ya. Mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga kemudian kita segera dengan Satgas COVID-19 Kabupaten duduk bersama membicarakan tindak lanjut mana jalan-jalan yang akan kita berlakukan ganjil genap, kemudian bagaimana teknisnya nanti kita memberlakukannya, terus juga untuk semua tempat-tempat wisata kita sebelum masuk ke PPKM level 2 itu sudah aktif mendata tempat-tempat wisata yang sudah mengajukan dan kemudian juga sudah menerima QR code untuk aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Jadi kita berlakukan semuanya, tapi kondisi di lapangan ternyata kendalanya adalah pada sinyal. Sehingga kemudian kita dari jauh-jauh sebelum memasuki area wisata sudah dipasang peringatan-peringatan untuk bisa mempersiapkan sertifikat vaksin. Jadi kita himbau untuk bisa men-screenshot sertifikat vaksin mereka yang sudah didapatkan di aplikasi Peduli Lindungi sehingga nanti bisa segera bisa ditunjukkan dan kita cocokkan dengan KTP dari masing-masing orang-orang yang datang ke tempat wisata. Dan tentunya kita komitmen menjadi tanggung jawab dari Disparpora kami untuk memantau semua tempat wisata, dan kita juga memastikan kalau memang kapasitasnya masih boleh 25%, kita semua sudah data berapa kapasitas maksimal, kemudian 25%-nya berapa, sehingga pemantauan ini kita lakukan bersama-sama karena kita tidak ingin, kami sampaikan kepada masyarakat, tentunya kita tidak ingin terjadi lagi pembatasan-pembatasan sehingga masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya. Sehingga kita harus bahu-membahu bagaimana caranya mengendalikan COVID-19 ini. Seperti itu Pak Feby. Oke. Terima kasih Bu Ikvina, moga-moga Kabupaten Mojokerto tetap dalam kondisi sehat dan aman.